Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du, kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmatnya, sehingga atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar demi mempersiapkan pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu, salam sejahtera pula untuk kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bunda Sriani terkait pelatihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita sampai ke tahap wisis mode kertas atau paper mode. Baik Bapak Ibu, untuk memaksimalkan waktu dengan baik, kita mulai saja. Saya persilakan kepada Bunda Sriani untuk mengawali pelatihan pada malam hari ini. Karena Pak Daryanto ternyata tidak gabung. Tadinya kalau gabung, saya minta untuk memberikan sambutan atas nama Ketua Koperdi. Baiklah Bapak Ibu, silakan Bunda Sriani untuk dimulai. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Bapak. Nanti kalau sambil jalan, saya bisa telepon Pak Daryanto, enggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudi hadir di dalam acara pertemuan virtual Meet dalam acara pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh tim Koperdi Indonesia, yang mana mengambil tema yaitu Back to School with Huisis. Jadi kita kembali ke sekolah bersama Huisis. Sebelum kita di puncak acara yang mana pada malam hari ini adalah hari yang terakhir Bapak Ibu, sehingga untuk besok itu mungkin kita komunikasinya di classroom atau di grup WA. Begitu ya Pak Sabi ya? Iya siap Bu. Ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di pelatihan ini di awal kami sudah menyampaikan ada 2 pelatihan, yaitu yang mana Bapak Ibu boleh memilih sebagai school trainer atau dalam pelatihan reguler. Untuk school trainer nanti ternyata sama, cuma beda pada waktu pelaksanaan pengimbasannya. Yang mana untuk school trainer itu untuk ada pengimbasan, setelah pengimbasan mendapat akun super 4 bulan. Tapi pada waktu sekarang ini, pada waktu pelaksanaan pelatihan ini dapat akun supernya sama Bapak Ibu. Saya share yang mana kita ulang yang kemarin sehingga Bapak Ibu tahu nanti bedanya sedikit. Reguler dengan yang school trainer. Belum kelihatan, Pak? Belum. Masih OTW. Nah, aplikasi tak buka dulu. Saya kelihatan? Sip. Ya sudah Bu, sudah kelihatan. Ya, saya lanjut ini Bapak Ibu. Bentar, yang penting di sini
Kalau TOT enggak ya, yang saya pentingkan ada di reguler Bapak Ibu. Nah, ini untuk di pelatihan reguler, yang mana peserta pelatihan ada di bawah ini. Perlu saya slideshow apa tidak, Pak? Saya slideshow ya, Pak? Ini slideshow aja, Bu. Ya. Biar gede, biar jelas. Ya. Slideshow-nya lemot. Bentar. Nah, ini saya mau memperjelas yang reguler Bapak Ibu. Di sini, ini sebagai trainer, ini saya dengan Bapak Syafi'i. Kemudian ini untuk kami Bapak Ibu. Kemudian di sini pada waktu pelatihan ini selesai, ini trainer, nanti kita isi form laporan pelatihan. Ini peserta pelatihan Bapak Ibu. Peserta pelatihan mengerjakan game changer atau bisa ditambah. Karena di sini kami sepakat dengan Bapak Syafi'i menambah tugas untuk apa? Agar Bapak Ibu lebih jelas. Jadi nanti kalau kita mengerjakan langsung ke game changer, ternyata belum mengerjakan apa-apa, nanti tidak bisa Bapak Ibu. Kecuali bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, sudah sering menggunakan, tidak masalah. Tapi kita sepakat kita gunakan tugas yang ada di classroom agar sama begitu Bapak Ibu. Kemudian biar sambil belajar. Walaupun seandainya yang tugas 2 itu kelihatannya kok banyak, ada 10 slide dan 10 kuis, Bapak Ibu ngambil tidak 10 juga tidak apa-apa. Kalau waktunya longgar, ambil semuanya, ngerjakan semuanya juga lebih bagus. Kemudian di sini setelah mengerjakan dapat sertifikat game changer, ini standar internasional khusus. Makanya saya tadi itu mengingatkan Bapak Syafi'i juga Bapak Ibu semua bahwa hari ini adalah malam yang terakhir kita pertemuan Meet. Sayang sekali kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini Bapak Ibu. Jadi selain kita mendapatkan sertifikat, kita mendapatkan ilmu juga dipakai untuk SKP. Karena untuk tahun ini kebetulan di kami Kabupaten Malang itu sudah wajib memberikan siap kerja itu Bapak Ibu. Karena itu selalu di laporan sertifikat atau untuk pengembangan diri setiap bulan itu harus kita laporkan. Begitu. Kemudian setelah itu isi laporan pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu setelah melakukan besok mengisi pelatihan, laporan pelatihan, kemudian mendapatkan sertifikat pelatihan ini dengan bonus super 2 bulan. Nah, di sini yang memberikan khusus Bapak Ibu, dan ini kita memang seyogyanya itu 3 kali 24 jam untuk memeriksa hasil penugasan peserta. Karena itu nanti saya sesuaikan dengan Bapak Syafi'i, kalau besok selesai maka bisa langsung disampaikan, kalau belum ya nanti juga disampaikan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau seandainya tidak mengerjakan ya sudah selesai begitu. Nanti sepertinya kan ada dapat 2 sertifikat game sendiri, kemudian sertifikat sebagai pelatihan khusus ini sendiri. Nah, ini pelaporannya Bapak Ibu. Nanti dengan Bapak Syafi'i besok biar linknya diberikan. Kalau sudah selesai nanti caranya bagaimana ya Bapak Syafi'i ya, kita diskusikan. Kemudian ini untuk wajib mengisi, ini untuk super trainer ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini peserta pelatihan yang lulus ujian dan mendapat sertifikat game changer mengisi form laporan untuk mendapat sertifikat pelatihan general dari khusus. Nanti Bapak Ibu mengisi ini agar Bapak Ibu dapat sertifikat dari khusus. Kemudian untuk unduh sertifikat nanti di link ini Bapak Ibu. Kemudian untuk custom ini,
Untuk custom, peserta pelatihannya tetap mewajibkan peserta pelatihan untuk mengerjakan kuis game changer. Kalau ada yang ingin custom, enggak apa-apa Bapak Ibu. Peserta pelatihan dengan sertifikat custom dari Quizzes, trainer wajib mengisi form laporan peserta untuk mendapat reward 2 bulan. Ini enggak usah. Untuk custom ada biaya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada saya beri berita gembira, saya akan memberikan hadiah untuk peserta. Tapi rahasia Bapak Ibu, nanti bagaimana saya mengambilnya. Hadiah jangan diambil apa-apanya, karena ini tujuannya hanya untuk belajar. Begitu, besok saja. Saya lanjutkan. TOT-nya enggak ya. Nah, ini untuk pelatihan sekolah. Tidak usah, langsung ke school trainer saja. Itu kalau sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini kalau school trainer, Bapak Ibu, dari depan, atas sampai bawah ini sama. Ini juga sama, yang membedakan hanya di bagian tulisan yang atas ini. Nah, kemudian di sini mendapat sertifikat menjadi school trainer, nanti isi form laporan pelatihan trainer di sini. Ini tadi untuk sertifikat bisa umum atau kostum berbayar. Kemudian nanti kita beri linknya atau besok pagi itu siapa yang ingin school trainer, sehingga kita bisa memberikan linknya Bapak Ibu. Bisa memberikan linknya kalau yang menghendaki school trainer. Bedanya apa? Ini bedanya Bapak Ibu. Untuk school trainer ini ya, saya bacakan. Sertifikat narasumber school trainer akan kami kirimkan melalui email masing-masing trainer maksimal 5 hari kerja setelah pengisian form laporan. School trainer yang telah melatih 5 guru maka akan mendapatkan reward akun supervisi selama 4 bulan. Nah, Bapak Ibu ternyata di sini 5 guru. Nanti akan mendapatkan akun super 4 bulan. School trainer yang secara akumulatif berhasil melatih 100 peserta, maka akan diverifikasi oleh tim Quizzes untuk menjadi super trainer. Nah, kalau dapat 100, nanti akan menjadi super trainer Bapak Ibu. School trainer yang merasa telah melatih 100 peserta diharapkan berinisiatif untuk menghubungi tim Quizzes untuk dilakukan verifikasi. Kita lanjutkan, peserta pelatihan. Sertifikat peserta pelatihan diberikan setelah peserta dinyatakan lulus sertifikasi game changer. Sertifikat peserta pelatihan akan diterbitkan melalui Google Data Studio maksimal 5 hari kerja setelah pengisian form laporan peserta pelatihan. Peserta pelatihan Quizzes Trainer yang dinyatakan lulus oleh tim Quizzes dan Quizzes Trainer akan mendapatkan akun super Quizzes 2 bulan. Nah, ini rewardnya yang mendapatkan akun super dipakai untuk belajar. Ini enggak usah ya Bapak Ibu, ini untuk saya. Ini juga enggak usah. Sudah Pak Safi'i, itu aja dulu. Nah, Bapak Ibu saya tutup. Kemudian hari ini Bapak Ibu yang akan kita bahas yaitu 1 sehubungan dengan paper model. 1 paper model, kemudian yang kedua sehubungan dengan belum saya tutup ya. Saya tutupnya dulu. 1 paper model, yang kedua sehubungan dengan kuis yang sudah di-download Bapak Ibu, karena itu adalah tugas yang keempat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas yang ketiga, itu harus dicobakan, paling tidak dicoba ke 1 atau 2. Putra-putrinya boleh, teman boleh, begitu. Bagi yang sudah pernah, mungkin mudah langsung ke siswanya. Bagi yang belum pernah, boleh putranya, nanti setelah itu kan di-download berupa Excel Bapak Ibu. Yang Excel-nya tadi itu yang di screenshot di MP Classroom.
hari ini materinya itu. Ya, jadi ada 2 itu materi. Nanti kalau ada yang mau bertanya lain-lain, boleh kita berusaha melaksanakan dengan baik. Kemudian untuk materi malam hari ini, Bapak Sapi yang memberikan ya Bapak, nanti saya menambahkan untuk Poppermade-nya, Bapak Sapi siap, sudah kelihatan ya nggak apa-apa, saya juga sudah ada di sini. Begitu Bapak Ibu, belum saya kembalikan ke Bapak Sapi, barangkali ada yang ingin bertanya? Silahkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu, dipersilakan. Persilakan Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada, siap Bapak. Lanjut Bapak Safi. Kita kolaborasi saja ya Bapak. Ya Pak, telepon Pak Daryanto dulu ya Pak ya. Pak Safi sudah ngasih link tim ya? Oh ya, saya telepon. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi khusus. Sekarang saya sedang di laman khusus super saya. Untuk menjawab tugas modul 2 apa ya Bu ya? Tugas modul 3. Tugas modul. Ya. Modul 3 sama 4. Modul 4 aja. Modul 4 saja, 3 sudah ada yang ngerjakan. Nah, untuk yang 4. Kita kembali ke ini ya. Bapak Ibu diminta setelah membuat soal, setelah digunakan itu ya. Bentar, ini tadi malam saya gunakan kayaknya. Bersama. Download hasil ya. Bentar. Langsung lihat di hasil itu, Pak. Pak Firman enggak ada, dari enggak ada, Pak. Tapi kalau yang sudah dikerjakan ya Bun ya. Yang sudah dikerjakan. Halo? Sudah, kemarin saya. Yang saya. Kemarin saya yang ngerjakan. Halo, Pak Firman, Ibu. Hasil, oh iya hasil. Lihatnya di hasil ya Bu ya.
Gimana ya Bu? Ambilan itunya hasilnya di mana ya? Di hasil ini Pak, di kiri. Apa ya? Ya. Kalau ada yang sudah, nah itu Bapak. Tadi udah diklik, ternyata enggak. Salah satu diklik. Iya. Iya, saya kadang ya lupa ya cari-cari. Untuk Excel ya Bu ya? Iya, untuk Excel. Nah, ini Bapak Ibu, nanti untuk Excel nanti akan kelihatan. Kudusnya mana ya? Pokoknya yang sudah dikerjakan untuk Excel. Kita tunggu dulu, Pak. Belum kena ya Bu ya? Belum. Oh ini. Atau yang kedua itu Pak, yang sudah 43 itu. Kelihatan 43 itu. Bentar. Yang tadi malam aja. Klik 2 kali. Bentar. Oh gitu. Ya. Ini hasil unduhan. Kelihatan enggak? Hasil unduhannya enggak kelihatan. Saya tadinya apa sih? Seluruh kan ya? Oh, iya. Ini di perjalanan unduhan Ya, ini. seluruh layar. Ini tampil enggak Bun? Tampil. Kita buka aja. Bentar. Nanti dari hasil siswa mengerjakan kuisis yang kita berikan, itu nanti hasilnya bisa diunduh seperti ini. Nah, ini kita modul 3 yang diminta oleh kita. Ini Bapak Ibu tinggal ini aja Bu ya. Yang ini Bu. Coba klik ini 2 ya. kali aja Pak. Nah, yang kelihatan itu aja Pak, diklik 2 ya. kalinya Pak. Ini nanti Bapak Ibu atas. tangkap layar ya. Ditangkap layar kalau pakai keyboard berarti tekan PRT SC gitu kan ya. Seperti ini. Nah. Ini kelihatan nggak Bun? Enggak, masih tetap. Enggak? Saya potong ini. Enggak kelihatan. Tadi sudah seluruh layar ya Pak ya? Sudah seluruh layar. Nah, ini gambar hasil screenshot. Kira-kira kelihatan nggak? Nah ini. Enggak, itu enggak berubah. Bapak punya saya ya, Bapak. Enggak. Ya udah anggap saja Bapak Ibu sudah tangkap layar hasil pengerjaan kuisis siswa gitu ya. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal lampirkan di tugas modul 4. Sayangnya saya buka kuisis yang itu ya. Saya buka yang ini. Buka Classroom yang di akun yang lain. Coba. Kayaknya Pak buka. Saya buka akun lain coba. Ini browser saya kelihatan nggak Bun? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Itu masih Classroom. Berarti
biar saya ganti browser tampil itu Nanti kenapa? yang jadi siswa gitu apa? Ya, ini aja ya. Nah, belum tampil ya? Belum. Oke. Sudah. Nah, saya ganti browser. Ini tampil nggak, Bun? Tampil. Saya buka Classroom yang akun lain, bukan akun yang sebagai guru, tapi akun yang sebagai siswa. Nah, ini ada kuisis. Saya contohkan menyampaikan tugas modul 4, screenshot hasil kuisis siswa. Ini kita buka tugas modul 4, lihat petunjuk. Nah, sekarang kita tempel di sini. Tambah atau buat. Sekarang saya masukkan file saja. Masukkan file tangkapan layar tadi. Saya unggah dari perangkat laptop saya, ya. Kemarin ada yang bilang menanyakan tidak bisa melampirkan gambar. Ini bisa ternyata. Pakainya saya ulangi lagi ya. Kalau mau menempelkan langsung gambar, berarti klik tanda plus, tambah atau buat, pilih file atau yang gambar apa ini, pin, lalu klik unggah atau jajah. Kalau simpanannya di drive, ya pilih di drive. Karena ini saya simpanannya di laptop, maka saya buka laptop. Hasil tadi yang saya screenshot mana? Oh, ini. Kita tunggu sebentar, sedang mengunggah. Ini sudah masuk ya, Bapak Ibu. Nah, sudah masuk, lalu Bapak Ibu silakan klik serahkan. Serahkan. Nah, nanti di classroom-nya saya yang sebagai pelatih, nanti akan saya lihat di sini. Ini sudah ada 10 peserta yang menyerahkan. Ini punya saya. Nanti saya lihat bagaimana hasilnya. Oh, belum muncul ya? Di Bunda sudah muncul belum tugas saya itu? Bentar. Oh, ini udah. Nanti kalau Udah gitu. peserta sudah menyampaikan tugasnya, nanti saya beri nilai. Kemudian kembalikan. Kalau sudah saya kembalikan, jangan kembalikan lagi ke saya ya Bu ya, Bapak Ibu. Berarti itu sudah dinilai, sudah saya kembalikan. Nanti di classroom Bapak Ibu nanti bisa dilihat sudah ada nilainya. Biasanya seperti itu. Ketika saya membuat tugas sudah dikerjakan, saya sudah beri nilai, kemudian tambahi lampiran teks berupa terima kasih, kata-kata motivasi seperti itu. Lalu kita kembalikan. Kalau sudah dikembalikan, saya buka lagi di classroom saya sebagai siswa. Seperti ini. Ini sudah ada nilainya Bapak Ibu.
di classroom saya sudah muncul nilai seperti ini. Karena saya sebagai gurunya sudah menilai dan mengembalikan ke peserta. Di sini ada kata-kata ucapan terima kasih, kadang juga saya sampaikan motivasi, semangat, dan sebagainya. Lanjut ke khusus mode kertas itu ya, ya Bun ya. Ya, apa saya tak berbagi yang itu tadi Pak, yang mana? repot, ya, yang Pak Sawi tadi, ya Pak nanti terus baru mode kertas. Oke, monggo. Ini di punya saya muncul. Oke, silakan. Silakan Bun. Ya. Bapak Ibu. Saya tutup dulu kamera saya biar lancar dulu. Ayo, dapat khusus. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini tadi kalau kita ngeklik pekerjaan kan ini ada grade, kemudian ini my level. Kalau kita sudah mengerjakan diberikan siswa, maka hasilnya kelihatan di sini Pak Ibu. Nah, di sini saya kliknya dulu. Nah, ini. Kemudian kita tinggal milih mana yang mau kita lihat, yang akan kita download yang mana. Contohnya kalau jika ada soal IC itu maka kita harus mengoreksinya lewat Excel. Contohnya ini yang latihan soal mat ada 23 yang mengerjakan kemarin. Kita klik di sini, ini di tugas 4, kita klik. Nah, muncul ini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat-lihat scroll ke bawah. Misalkan ini ada Bapak Koswara, misalkan 100%, Mas Liha 100. Ini artinya sudah mengerjakan semua dan sukses semuanya. Bu Armi, kemudian Bapak Singge, ini saya sendiri, Bu Ida, kemudian 2 kali, kemudian ini Hajat, ini 87 Bapak Ibu, kalau 87 yang kuning ini tidak dikerjakan. Kemudian yang merah ini biasanya salah Bapak Ibu. Kemudian ini ada lagi Bu Dewi. Nah, kalau yang ungu-ungu ini ada 2 kemungkinan, kadang terlewat atau kadang, Bu saya keluar sendiri, enggak begitu. Seperti itu boleh mengerjakan kembali menggunakan nama yang beda. Kalau saya gitu, namanya beda misalkan ini kan Dewi Dharma Hardi, misalkan Hardinya tidak utuh. Dewi Dharma gitu aja H, gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa kita ulang kembali, kemudian kita bisa melihat siswanya, jadi kita nggak merugikan anak-anak. Kasihan. Jadi kadang-kadang entah sinyal, entah apa, itu tidak bisa mengerjakan, maka munculnya warnanya ini. Nah, cara kita mau downloadnya ini kelihatan di sini Bapak Ibu. Ini lambang download, ini print, ini kita hapus. Kemudian ini emailnya parent, kemudian ini kalau mau kita share. Kemudian ini aja kelihatan total murid studentnya ada 18. Kemudian akurasinya 69%. Kemudian ini skor. Nah, khusus Bapak Ibu, kita memperjelas Bapak Ibu mungkin yang school trainer untuk pengimbasan itu, kadang-kadang ada yang saya sulit kalau di khusus ada yang begitu, karena untuk menilai ulangan harian bagaimana begitu. Nah, dari sana
Tergantung kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak menggunakan ulangan harian, ya kita buat namanya kompetisi. Kompetisi itu seperti ini nanti akan muncul di ranking yang atas ini, 420, 2420, 1610. Nah, biasanya ada ranking di atas sendiri itu siswa yang mengerjakannya benar dan tidak salah. Kemudian kalau nilainya 100-100 ini, kalau ulangan harian, ya saya tetapkan nilainya 100. Tapi kalau kita mau memberikan yang paling baik, saya mengambil yang skor terbesar. Saya begitu, Ibu. Kadang ada Bapak Ibu yang hambatan kalau dibuat untuk ulangan. Saya suka Google Form, ada yang begitu. Kalau saya menjawab dengan dua-duanya. Saya itu selalu menggunakan form, juga menggunakan kuisis, Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya buat asesmen itu sumatif, saya menggunakan form. Tapi pada waktu asesmen formatif, saya menggunakan kuisis. Begitu anak-anak suka, lebih suka menanamkan konsep. Kemudian nanti bisa kita latihan dengan kuisis ya, itu suka. Apa yang membuat suka? Ada musik-musiknya itu Bapak Ibu. Jadi ada musik-musiknya gitu. Tapi kalau di form itu kan nggak ada musiknya, kita meletakkan sendiri juga bisa. Cuma di sini ada langsung muncul gambar-gambar, menarik, itu yang membuat anak suka. Sekarang caranya kita, nah ini ya Bapak Ibu ya, ini kan kelihatan download. Langsung kita download atau unduh. Tidak kelihatan ya, saya tadi tab soalnya. Betul Pak, nggak kelihatan ya Pak? Ya, apa Bun? Kita tadi tab, nggak kelihatan? Enggak. Oh. Saya ganti ya Pak Ibu. Bentar, sudah kelihatan yang tadi. Oh iya, bentar. Saya gantinya seluruh layar biar kelihatan unduhan tadi Bapak Ibu. Seluruh layar. Nah, setelah ini kan tadi di sini. Kemudian setelah kita unduh klik ini tadi, ini. Nah, maka akan tampak di sini. Sekarang browsernya Chrome untuk unduhan itu ada di sebelah sini Bapak Ibu. Berubah kita begitu Pak Suri ya. Jadi ada di sebelah kanan atas ini Chrome kita untuk unduh. Tinggal kita lihat ke laptop kita. Nah, di laptop kita ini kelihatan ini Bapak Ibu. Ini Excel-nya yang kita buka. Nah, Excel ini yang akan kita screenshot yang disampaikan Bapak Syafi'i tadi di Classroom. Kemudian tadi ini misalkan melihat ini Bapak Ibu, kita akan kelihatan kita pelajari. Kalau yang sudah pernah ya sudah pernah, kalau yang belum kita pelajari. Mana ya ranking yang atas itu anak-anak begitu Bapak Ibu. Nah, ini rankingnya skornya 2780. Ini Ida Mariana. Kemudian sampai ke bawah saya seperti ini kan anak menilai. Kalau dia dapat 100% ya nilai di asesmennya dapat 100 Bapak Ibu. Semua. Cuma kalau kita mau memberikan reward hadiah, wah kamu rajin sekali dan cermat dalam mengerjakan karena kompetisi persiapan untuk lomba begitu, maka kita berikan kita sendiri. Saya begitu. Kemudian di sini lihat ke bawah, ini kan ada partisipan dua. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini waktu, data. Nah ini untuk waktu. Kemudian ini kuis. Nah, tadi yang di screenshot yang ini ingat saya, apa betul?
Ini kelihatan partisipan 23, totalnya 23, kemudian persentase akurasi 69%, game on waktunya ini kemarin 6 Agustus 2023. Ini yang di screenshot Bapak Ibu. Kalaupun ini juga boleh, ini juga boleh. Cuma kalau yang ini tadi kelihatan tanggal kapan kita mengerjakan, gitu ya. Itu Pak Sabi'i, hasil ini yang dibawa ke Classroom di tugas 4. Kemudian tadi ada yang tanya Pak Sabi'i. Ya. Saya kembali ya, ada yang tanya untuk yang berbagi tadi Pak. Nah, saya kembali di sini bentar. Ya. Untuk link berbagi, ini kita masuk ke My Library. Buka soalnya. Ya, buka soalnya Bapak Ibu, misalkan ini yang tadi malam. Nah, link berbagi ke siswa atau link untuk Classroom. Kalau link untuk tugas Classroom yang atas ini Bapak Ibu, kita klik, kemudian klik kanan, copy, pindah ke Classroom. Gitu. Tapi kalau untuk ke siswa, pakai ini, homework, kemudian paper mode, nanti dijelaskan Pak Sabi'i. Kemudian kalau mau lihat ini Bapak Ibu, kalau kesulitan di sini misalkan saya seringkali ini kenapa? Karena setelah selesai begitu saya bilang anak-anak nanti Ibu kasih latihan ya, ya Bu, begitu. Kalau sudah kenal besoknya minta, Bu tidak kuisis lagi Bu, begitu Pak Ibu. Ini kita klik aja. Nah, kemudian tetapkan waktu mulai aktivitas. Ini kita klik Bapak Ibu. Sekarang pukul 20, pukul 8. Ini mintanya pukul 9. Jadi ini nanti mulai 58 menit lagi. Kalau mau kita percepat, misalkan kita buat pukul 8 gitu. Nah, ini merah. Merah yaitu cannot, jadi tidak bisa karena kurang dari waktu sekarang. Kita lebihkan Bapak Ibu. Di sini 2, kita buat 15 menit. Nah, nanti di 12 menit kemudian game ini akan bisa jalan. Kemudian yang ini deadline-nya ini kan 7 Agustus. Jadi besok di sini pukul 8.15. Kalau gini, hijau ini tidak ada. Gitu. Kemudian membagikan ini Ibu. Ini asik apa bacanya. Saya pindahnya ke bagian lupa. Nah, ini yang mau kita bagikan Bapak Ibu. Jadi ini kita klik. Tadi Bu siapa di chat Pak Suri. Bu siapa gitu. Nah. Ada di chat. Nah, ini kan ada copy. Ini Bu yang di copy. Nanti Ibu coba langsung aja dicoba diberikan di WA. Pokoknya saya enggak kondisi sibuk gitu langsung saya coba. Tadi seperti punyanya Bu Liliana, punyanya Bu siapa tadi lupa saya yang pertama tadi saya coba kok. Ini langsung kita klik copy. Nah, ini kan tautan berhasil disalin. Tinggal kita pindah ke WA. Begitu Bapak Ibu. Tinggal kita cari ke sini misalkan. Nah, ini langsung aja kita klik paste. Dia jalan. Kemudian kita tunggu biar kadang kelihatan bentuk. Nah, kita tunggu sebentar ada gambar tulisan puisis ini lebih menarik, baru kita klik. Sudah jalan. Nanti bisa dikerjakan. Begitu. Ada yang mau nanti bisa dilanjut ya Pak. Saya tutup. Kurang lanjut tapi. Gimana? Ya. Cuma dulu. Bentar ya. Ya.
Pak Firmannya masih pengajian. Izin Bu, saya sudah nyoba kirim apa ini, bener nggak ya di WA-nya Ibu? Iya Bu, saya nyoba kirim di WA-nya Ibu. Loh Pak Golkar jangan keluar. Pak apa Pak? Kan masih besok batasnya. Kan gitu ya Pak ya. Besok malam. Oh ini Bu ya, tak cobanya ya Bu. Monggo Ibu Ida. Iya, Assalamualaikum. Pak Sapai, bagaimana itu? Kata Ibu Sri harus screenshot, tapi boleh Excel-nya mohon diperjelas lagi. Oh, diulang lagi Bu. Menyerahkan tugasnya, tadi saya jawab, bisa screenshot, bisa file Excel-nya Bun. Oh, boleh. Makasih Bapak. Iya sudah. Nah, Ibu menjelaskan screenshot, khawatir nanti yang diminta. Oh, enggak apa-apa, sudah pokoknya kelihatan. Oh, ya udah, makasih Bun. Masih menyimak ini. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, punyanya Bu. Dinan. Apa lagi Bu? Silakan. Lanjut Pak, ini saya nyoba punyanya Bu siapa itu tadi kok. Harus saya copy dulu. Terkait tadi materi apa Bun? Mode kertas. Paper mode. Paper mode atau mode kertas. Ini Bapak Ibu, mode kertas ini kurang lebih baru setahunan ya Bu ya. Harus. Iya, enggak sampai setahun. Oh iya siapa ya? Ingat saya ya, Februari Pak. Itu ada mode kertas. Yang mode kertas ini bisa digunakan oleh semua akun, baik basic, tadi ya Bu, super trainer, school trainer, itu semua ada mode kertas. Nanti Bapak Ibu, untuk mode kertas paling bisa soal yang diberikan adalah multiple choice, pilihan ganda maupun benar salah. Benar salah itu bisa. Untuk lain-lain seperti gambar itu nggak bisa. Karena itu tadi yang saya sampaikan di WA Group, di Classroom juga, itu ada apa namanya Bu? Kikat analisis itu sudah dikemas sedemikian rupa, sudah dibuatkan dari pemilik kuisis, hanya berjumlah sekitar 45. Secara umum dalam satuan pendidikan itu kan per rombel itu kan secara normal itu pasti tidak akan lebih dari 50 itu kan ya. Maka hanya dibuatkan untuk sejumlah 45 peserta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakannya tidak diintegrasikan dengan Google Classroom, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan untuk tes formatif maupun sumatif kepada siswa, itu tidak muncul nama. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Classroom dan masing-masing siswa itu sudah diberikan gigat ini sesuai dengan nomor absennya, maka secara otomatis ketika kita memberikan
asesmen formatif maupun sumatif, nanti di tampilan kuisis kita sebagai guru itu akan muncul nama-namanya. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu jika menghendaki nanti ini di apa? Di print, ini bisa digunakan berulang-ulang supaya aman, supaya awet. Bapak Ibu bisa laminating, dilaminasi, ya, supaya awet. Ini saya, misalkan saya paling banyak untuk ngajar bisa satu rombel itu paling banyak 35, maka saya cetak hanya sampai nomor urut 35. Dari 1 sampai 35. Bagaimana cara penggunaannya? Kita kembali ke kuisis. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan soal, paling tidak untuk multiple choice seperti ini saya ada 3 ya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik mode kertas. Ini kebetulan saya juga sudah cetak ya 3 lembar, nomor 1, 2, 3, tapi untuk 3 siswa. Nanti saya simulasikan pada Bapak dan Ibu. Ini ada keterangannya Bapak Ibu. Langkah pertama cetak gigat dan bagikan ke siswa. Nah, itu tadi saya sudah bagikan. Kalau Bapak Ibu mencetak di sini, ambil di sini, nanti tidak berwarna yang tadi saya sampaikan di Classroom maupun di WA. Hasilnya hitam putih Bapak Ibu. Hasilnya hitam putih. Nah, ini Bapak Ibu menunya. Ini punya saya. Menunya di sini. Kemudian PDF print. Bukan ya. Kita coba lihat hasilnya. Sudah berwarna apa masih hitam putih ya. Dan kebetulan saya cetak waktu dulu belum ada yang berwarna. Kebetulan yang berwarna tidak diberikan di menggantikan yang hitam putih yang ada di aplikasi. Ini di aplikasi masih hitam putih. Kita kembali. Kalau sudah cetak, kemudian unduh aplikasi kuisis. Nah, dapatkan tautan unduhan melalui SMS. Atau kalau sudah, kita langsung klik. Nah ini, Anda dapat memberi nama siswa pada saat pemindahan. Klik tugas di samping. Tugaskan, coba. Ini yang tadi saya atau kalau misalkan Bapak Ibu ada kelasnya di kuisis dan nama-nama siswanya sudah ada, nanti secara otomatis kuisis yang dipegang oleh siswa berdasarkan nomor urut nanti namanya akan muncul. Kalau tidak dibuatkan kelas maka tidak muncul. Oke, kita langsung klik mulai. Bisa nganu sendiri Pak kalau tidak ada kelas Pak. Oh iya, ini dicentang semua dulu ya. Ini sudah dicentang semua, lalu klik mulai. Untuk beri nama siswa, scan jawaban opsional. Ya boleh gitu. Boleh tidak pakai nama. Sebentar. Ini tadi saya ya siap Bapak Ibu. Nah ini saya HP saya siap. Terus kita download. Nah, jadi kita megang 2, HP sama laptop. Nah, sekarang di HP sudah berbunyi mulai sekarang. Ingat Bapak Ibu, akun kuisis di komputer atau laptop dengan di HP harus sama. Tidak boleh beda. Misalkan punya saya akun belajar, menggunakan akun belajar kuisisnya di laptop,
saya gunakan juga akun Quizizz di HP dengan akun belajar. Berarti diarahkan Pak ya? Ya, harus sama. Kemudian setelah Harus siap, diarah. nanti di HP tinggal klik mulai sekarang. Kemudian klik izinkan. Nah, seperti ini. Itu di HP apa di laptop Pak? Di HP. Nah, sekarang saya nyoba pindai. Saya acak saja jawabannya. Pindai respon. Kita mindai jawab. Lalu klik jawab kalau sudah dipindai. Nah itu. Itu apa sih Pak? Scan. Oh. Di-scan. Ya, di-scan. Siswa memberikan jawaban A, B, C, D dengan mengarahkan, misalkan jawaban A, maka A-nya harus di atas. Kalau jawaban siswa adalah B, maka B-nya yang di atas. Ini gitu. Pak, saya bawa kertas Pak. Ini jawaban Keycard siswa ketika menggunakan mau jawab A, apa B, apa C, apa D, maka hurufnya harus di atas. Misalkan jawaban A, maka A-nya harus di atas. Kalau jawabannya B, B-nya yang di atas. Seperti itu. Ini saya acak saja, saya lempar tiketnya ini, kemudian saya lakukan penscanan. Selanjutnya, saya acak lagi. Saya jawab ngasal saja. Pindai respon. Iya, ngawet aja. Nah, sudah saya pindai 3 itu. Di sebelah kanan, ini tadi. Nah, kemudian kalau sudah, tapi kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Diklik di HP. Nah, seperti itu. Kita dipindai atau klik scan. Nah, sudah 3. Jawab. Ya, klik jawab. Pak Sapi'i, mohon maaf. Kalau sudah ini Pak Sapi'i. Ya. Ini Pak, kalau Pak Sapi'i atau Bu Sriani pegang yang mode kertas, tolong itu backgroundnya jangan di apa Pak, jadi nggak kelihatan itu seperti apa gitu, karena ya karena pasang background, jadi mode ya? Kertasnya nggak kelihatan kita gitu ya. Ya, nanti tak ulangi lagi. Ya, itu aja sih. Bapak, izin diulang dari awal Pak, ya betul. Iya, ini tampilan layar Pak Sapi'i jangan pakai background gitu. Iya. Nggak nampak gitu. Biar Pak Sapi'i pegang kertas begini kelihatan gitu loh. Ini ke saya. Nah, sama Bu Sriani. Ibu juga sama. Ya apa? Ya. Jangan pakai background, Bun. Oh, ya. Sorry. Akan aku ya. Mak, iya mengganggu ya Pak ya. Iya, nggak tampil. Pakai yang ini aja. Samar. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya? Masih burem Pak. Terus polos saya. Nah, itu tiap. Iya, sudah. Kalau jawab C, berarti C-nya di atas. Jawab D, D-nya yang di atas. Jawab A, A-nya di atas. Jawab B, B-nya di atas. Seperti itu. Nah, itu maksudnya Pak Pi tadi karena ada pakai background tadi itu nggak kelihatan. Iya, lupa. Izin dari awal diulang bisa pas menyinkronkan antara handphone dengan laptop settingannya. Tadi karena kita nggak konsen lihat gambar apa dengar suara tadi itu. Izin diulang Pak. Kayak apa ya? Suara tanpa ruang. Laptopnya menuju ke paper mode Bu, kemudian HP-nya langsung mengikuti nanti Bu HP-nya itu. Bentar, tenang Bun. Kita tunggu ini, masih ber. Kita kembali
Ini sudah ya. Tadi yang mana ya? Perpustakaan ya. Ya. Ini kita buka. Kita gunakan mode kertas atau paper mode. Ini kalau sudah paham, kalau sudah punya aplikasi di HP, ya, ini tinggal close aja, close. Kemudian ini dicentang semua. Kalau sudah punya apa? Print Download. Gigat yang sudah Windows juga di HP, ini tinggal centang, lalu kita klik mulai. Coba. Nanti otomatis aplikasi di HP akan merespon. Bentar. Berarti kita tutup dulu ya. Aplikasi Quizzes di HP. Nah, ini tampilannya seperti ini, Bun. Kuis mode kertas dimulai. Di sana ada tombol mulai sekarang dan batal. Ya, ini tampil nggak? Diarahkan ke kertasnya ya Pak ya. Nah, kalau sudah ada tombol mulai, sekarang tinggal klik saja. Klik mulai sekarang. Nah, saya siapkan dulu ininya. Ininya saya siapkan. Lalu kalau sudah siap, ini memindai respon. Nah, kita tinggal kayak gini. Gitu dok, ya. Diarahkan saja Bu, HP-nya diarahkan ke. Sudah. Kita punya 3. Kita sudah. Ini di pojok kanan ini sudah ada 3. Lalu klik jawaban. Nah, nanti secara otomatis akan pindah sendiri. Pertanyaan selanjutnya tinggal klik. Di sini ada pertanyaan selanjutnya, tinggal klik saja. Klik. Nah, lalu kita pindai lagi, memindai respon atau menyekan respon. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Kemudian ada klik jawab. Jawab. Nah, ini sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kita pindai lagi. Ini sudah. Kemudian setelah soalnya selesai dipindai semua, lalu klik akhiri kuis. Lalu klik lagi akhiri kuis. Nah, ini berarti sudah selesai. Nanti muncul hasilnya ya Pak ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya salah semua. Hasilnya di laptop muncul Ibu. Ini bisa dilihat siswa, bisa juga tidak. Kalau siswa pengen melihat berarti pakai menggunakan apapun proyektor. Ya. Kalau ada proyektor, gunakan proyektor, nanti lebih seru lagi permainan kuisis ini diikuti oleh siswa. Dulu waktu awal, saya kira untuk men-scan jawaban siswa itu harus keliling. Ternyata kita kehabisan waktu, sehingga banyak terjadi error. Karena banyak keluhan, akhirnya sekarang tidak perlu keliling. Dari tempat duduk guru saja sekarang sudah bisa men-scan semua jawaban siswa yang ada di bangku siswa masing-masing. Dengan catatan, setelah Bapak Ibu atau setelah anak-anak hasil jawabannya di-scan oleh kita, si anak suruh menurunkan jawabannya. Begitu. Jangan sampai nanti dilihat oleh kawan yang lain. Atau sebaiknya ketika memberikan asesmen berupa kuisis mode kertas, sebaiknya jangan menggunakan proyektor. Nanti siswa yang lain tahu, yang ke-scan belakangan nanti tahu, wah
jawaban si A betul itu. Nanti ditiru, wah saya A juga, jangan seperti itu. Sebaiknya Bapak Ibu untuk hasil scan jawaban siswa jangan diperlihatkan ke siswa, nanti diperlihatkan di hasil akhir saja, begitu. Kemudian Bapak Ibu setelah hasil ini selesai, ini kan bisa dilihatkan ke siswa dengan laptop kita, ini hasil kalian, kayak gitu. Kalau saya sudah seperti itu, kalau menggunakan kuisis mode kertas ini tidak lagi menggunakan proyektor untuk memberikan asesmen yang sekiranya siswa tidak perlu tahu dulu, kecuali kalau kita memberikan asesmen untuk ya jenis hiburan dan sebagainya. Kalau serius sungguh-sungguh saya hanya menggunakan HP dan laptop. Begitu Ibu ya. Ya. Tambahan Pak. Oke. Silakan. Nanti pada waktu kita scan itu kelihatan Ibu kalau sudah terbiasa Bapak Ibu, kalau pada waktu scan gini nanti kalau munculnya warnanya hijau di HP hijau maka betul. Kalau merah maka salah. Kalau pas gini nggak muncul warna berarti scan kita belum mengena ke jawaban siswa. Lembar-lembar jawabnya itu harus tegak ya Bu ya, nggak boleh neguk. Ya, harus. Iya, ada panduannya itu Pak ya. Pada waktu A itu ya A di atas, pada waktu B ya B-nya di atas gitu aja. Pada waktu C C-nya di atas. Nah, gini nanti gurunya tinggal gini loh Ibu. Jadi hijau muncul merah gitu. Kemudian sebelum diberikan, biasanya kalau siswa belum tahu itu kan diajarkan dulu cara menggunakan kertas untuk memberikan jawaban itu ya. Iya. Kemudian menjawab D-nya harus di atas. Kalau jawabannya C dan masing-masing ini lembar jawab itu beda ya Bu ya, nggak sama. Beda. Saya ngeprint 32. Itu beda. Meskipun hanya A, B, C, D, tapi bentuknya sudah beda. Nanti yang anak nomor 1, dia ya megang nomor 1 ini munculnya namanya siapa. Iya. Megang nomor 2 ya munculnya namanya nomor 2. Megang nomor 3 munculnya nomor 3. Gitu. Atau misalkan ketika kita memindai atau men-scan jawaban siswa, kok ada nomor misalkan jumlah 10, kok baru 9, berarti ada satu yang belum? Iya, ada satu yang belum. Bilangi, cari nomor berapa yang belum. Iya, nanti gitu kelihatan. Kemudian di kuisis sendiri ada tempatnya jika ada terkendala gitu. Ada link kendala untuk paper mode gitu Bapak Ibu. Ya, bisa nanti grupnya jangan bubar ya Bu ya. Grup WA-nya jangan bubar, nanti bisa untuk komunikasi bila mana ya Pak ya. Kendala-kendala menggunakan kuisis bisa Bapak Ibu sampaikan di WA grup, nanti kami lanjutkan ke pihak pemilik kuisis gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Monggo barangkali dilanjut dengan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin tanya dulu. Silakan, boleh, enggak usah malu. Daripada nanti terakhir enggak bisa terakhir, lebih baik tanya sekarang Bapak Ibu. Iya Bu, izin ini ada apa? Quizzes for work, terus quizzes for ini untuk apa ya? Daftarkan kita gitu ya maksudnya. Yang mana yang mana? Yang tadi ini ya? Ada gimana Pun? Mendaftarkan diri itu loh yang kuis untuk kerja, terus kuis untuk sekolah apa itu. Untuk guru Bu. Kita milih yang berarti guru. Ngambilnya yang
student. Ini yang school and district itu bukan? Bukan. Oh, bukan, Bu. Yang pertama. Yang pertama apa ya? Teacher ya, Bu ya? Iya, teacher. Teacher, student, atau apa lagi yang terakhir? School district kayaknya. School district itu, Pak, kalau kita sudah gabung di satu daerah, begitu Ibu, kemudian sudah melakukan pengimbasan dengan 100 peserta, kemudian kita menghimpun menjadi komunitas di daerah sebanyak 10 sekolah, itu baru kita dapat school district. Tapi saya pada waktu itu disuruh begitu, saya akan tanya, ternyata enggak tahu tiba-tiba di akun visi saya sudah tulisannya school district gitu. Maaf Ibu, Bapak, ini fitur yang ada di tempat saya ini cuman sekolah dan distrik, kemudian kuis untuk bekerja. Gitu. Milih yang sekolah dan distrik ya? Ya, milih yang sekolah aja nggak apa-apa. Oh, kok aneh? Nggak ada 3, Bu. Nggak tahu, ini kan saya pakai akun belajar ID itu. Padahal belum pernah ya, Bu ya? Belum pernah, Bu. Saya kan baru ikut ini. Saya juga masih cari-cari juga. Iya. Kalau nggak ada ya itu aja ya, Pak Sapi ya? Ya, school district aja. Yang sekolah dan distrik itu ya? Iya. Kalau dulu pada waktu pemberitahuan seperti itu. Kalau sekarang munculnya gitu ya enggak apa-apa, Bu, berarti, Bu. Ya, Bu. Ini ambil gabung apa daftar ya, Bu? Oh, barangkali maaf, pilihnya tadi sign in apa? Iya, salah itu, Pak. Iya. Sebentar. Pilihnya harusnya apa ya? Bentar. Jangan daftar apa ya? Bentar, keluarkan dulu. Kan Ya. gabung sama daftar. Bentar. Saya keluar dulu. Gabung aja, Pak, mungkin, Pak. Kalau gabung saja, Bu, pakai Google. Iya. Jangan daftar. Kalau daftar memang kayak gitu. Nah, saya keluar dulu. Oh ya, Bu, sudah ini ada masuk Merdeka Belajar. Nah, ya. Enggak sih. Yang tadi saya kirimkan WA-nya ke Ibu itu salah link mungkin ya. Oh iya. Ini saya coba bisa dibuka, Ibu. Masih di Iya, yang sekarang mungkin bisa ini, Bu, yang saya baru kirim ini, Bu. Ya. Bunda Cerai. Dalam. Informasi kemarin ada kuisis Merdeka Belajar, gimana? Sudah dapat belum? Yang itu, Pak, ada di grup itu ya, Pak? Bukan? Satu kuisis Merdeka Belajar. Nanti di dalamnya itu ada materi-materi kurikulum Merdeka. Oh iya. Belum saya share itu, rencana saya kan mau saya share. Ada, Pak, ada di grup. Kemudian yang kedua, AI untuk kuisis. Ya. Membuat materi AI atau kuisis baru minggu depan, Pak. Oh, untuk AI. Iya. Di pengumumannya minggu depan. Jadi yang mengadakan pelatihan minggu depan di fitur kuisisnya muncul AI. Nanti kita coba makanya ya. Ya. Tapi saya sudah ngisi di drive-nya kok, Pak. Nanti sudah ngisi di drive, nanti bisa berbagi di grupnya itu makanya, Pak. Di grup WA itu. Oh iya, ini kalau kurikulum Merdeka ada ini udah. Nah, tak tunjukkan. Ada di grup kan ya, Pak ya? Ada tunjukkan tadi. Bentar. Ya, ada di grup. Kuisis untuk Merdeka, kurikulum Merdeka. Ya. Ini sudah bisa
Sudah terintegrasi. Di saya di grup WA kita, Pak. WA ini. Nah. Saya tak buka. Ini lagi. Ya, buka keputusannya Bu siapa tadi? Kalau menggunakan Bisa, Bu. Di sana ketika kita mengklik beranda, ada konten yang sudah terverifikasi, yaitu kurikulum merdeka. Jenjang SD, SMP, SMA. Nah. Lanjut, Pak. Ya, ini udah tampil belum? Bentar, saya nyoba punyanya Bu ini tadi. Ya, share screen juga ya. Oke. Saya enggak share kok tapi, Pak. Hanya nyoba. Ini udah ya? Saya lihatnya. Belum. Oh iya, sudah. Ini ada ini kurikulum merdeka. Konten Oh iya. Ini nanti dikliknya di sini di beranda. Klik kuisi saja. Nanti di sini tampil topik atau subtopik apa yang Anda ajar hari ini. Nanti misalkan kita untuk matematika, bahasa Inggris, ini ada. Tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan saja subjeknya. Oh iya sih, iya. Ubah subjeknya di sini, klik subjek. Nanti kira-kira untuk guru SD biasanya kan ada matematika, bahasa Inggris, untuk guru merdeka ya. Ada pengetahuan alam dan sosial. Nanti pilih saja seni. Biar nanti ada pilihannya. Nanti kalau guru mapel SMP, kalau guru matematika ya tinggal pilih matematika. Pelajaran agama ada life skill keterampilan. Pengetahuan moral, ini PKN berarti. Apalagi barangkali kita butuh materi ice breaking, ini ada juga. Oh, di situ ya, Pak ya. Iya, tinggal kita pilih-pilih saja. Bahasa Indonesianya malah nggak ada, Pak ya. Coba klik lainnya. Klik lainnya aja. Arsitektur, pengembangan profesional, bahasa dunia. Udah dulu lah. Nah, ini nanti di sini ada pilihan matematika, bahasa Inggris, ada IPA, pengetahuan alam, itu ya. Nanti kita tinggal pilih temanya saja. Kalau hidup, bukan, ini untuk SD, untuk SMP-nya ada, tinggal klik SMP saja. Ilmu sosial, barangkali ini disesuaikan. Kalau nggak ada, nanti kita buat sendiri ya bisa. Cuman itu kok ada memasukkan kode itu apa ya Pak maksudnya? Masukkan kode. Ini barangkali kita mau gabung dengan misalkan orang lain yang memberikan soal apa presentasi untuk kita bisa gabung biasanya kan berikan kode. Kita masukkan kode. Berarti untuk gabung ke kuisis orang. Atau ketika kita membagikan ada AI, Pak. Ada AI. Quiz using Gimana Bu? AI gitu. Ya di situ tadi yang Pak Sakti ngeklik tadi punya saya kok AI munculnya. AI. Ini nanti misalkan ketika lihat semua topik ya ada di sini. Untuk SD, topiknya mau apa? Yang cacap, bilangan bulat, pecahan, ini ada semua.
Punya saya munculnya bukan kurikulum, tapi munculnya kok AI. Beda ya, Bun ya. Oh, Pak Sawi sudah ngisi yang link AI-nya? belum. Oh, draft sudah kemarin, 2 hari yang dulu. Apa karena saya belum ngisi ya, Bu ya? Iya, di Yang 2 untuk hari yang AI. dulu. Saya belum di-upgrade berarti. Lihat aja di grup, Pak. Nanti di grup ada masukkan di link. Kan disuruh nulis akun belajar. Terus diberitahukan nggak usah nulis, langsung masuk draft saja gitu. Oh, Di draft udahlah. langsung ngetik aja kita. Nanti. Oke. Jadi Nanti yang ingin school trainer gimana ya, Pak? nanti Bunda buatkan form aja siapa yang mau school trainer. Iya, nanti tinggal Nanti yang katanya itu nanti diberikan. datanya dikirim ke Mas Umar apa siapa? Iya, ke Mas Umar. Ya. Begitu. Apalagi, Bun? Ada yang tanya nggak? Sudah. Mungkin ada yang tanya saja, Pak. Oke. Silakan yang ingin bertanya barangkali. Atau ini, daftar hadir di Classroom sudah bisa dikerjakan ya, Bun ya? Ya. Daftar hadir di Classroom. Daftar hadir, Bapak Ibu. Presensi dari ketiga. Itu iya. Yang daftar banyak loh Pak ya. Nanti enggak tahu yang ngisi berapa, kita belum tahu. Karena memang seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu ingin belajar tapi kadang waktunya tidak bisa. Terkendala apa, melakukan apa gitu. Yang masih syukur banyak ya Pak ya. Iya. Ya, santai Oh iya aja. Pak, yang meletakkan gamenya ya. Gimana? Game changer-nya kapan kita posting di Besok Classroom? aja, besok. Ya. Besok malam sudah bisa mulai mengerjakan. Nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau belum mencapai KKM bisa diulangi lagi. Dan nanti di screenshot Pak ya. Iya, jangan lupa nanti trainernya boleh dicari pada pengisian form akhir. Ada nama saya, ada nama Bunda Sriani, ada Bunda EN, silakan. Kemudian untuk komunitas super trainer, komunitasnya adalah super trainer Koperdiin, itu Ibu ya? Iya. Tim Koperdiin. Sebentar, saya nyoba buka. Yang apa ya? Web quizzes. Nanti saya kirim itunya, petunjuknya, pengisiannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya. Berapa kali bisa mengulang game-nya Pak? Ada yang bertanya itu Bu Susi? Tidak terbatas. Diulang. Oh iya Pak. Misalkan sudah nyampe KKM itu sudah bisa cetak sertifikat. Oh masih ada yang salah, barangkali pengen lagi nambah supaya dapat 100, ulangi lagi ya nggak apa-apa. Nanti yang kita butuhkan nanti kan laporan dari Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan sertifikat pelatihan kuisis, nanti baru diminta untuk mengisi form dan melampirkan sertifikat ya Bun ya, sertifikatnya dilampirkan ya. Iya. Supaya kita tahu, kita bisa melaporkan ke pihak pengembang kuisis,
misalkan, wah saya pilihnya Bunda Sri aja nggak apa-apa. Saya pilihnya Pak Sapi aja nggak apa-apa. Silakan saja. Nanti yang penting dikumpulkan ada satu form hasil sertifikatnya. Itu. Kemudian nanti insya Allah juga kami akan membuatkan sertifikat sendiri ya Bu ya dari Koperdi. Begitu. Dibuatkan apa enggak, Pak? Apa Bun? Yang dari Koperdi dibuatkan apa enggak? Buatkan, nanti saya yang buatkan. Oke. Nanti setelah ada laporan form sudah mendapatkan sertifikat dari Quizizz, nanti saya buat sertifikat dari Koperdi, nanti Bapak Ibu akan menerima secara otomatis melalui email yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu, yang penting Bapak Ibu email mana yang digunakan untuk melaporkan pelatihan berupa menyampaikan sertifikat hasil pengerjaan Game Changer. Nanti dari alamat email itu nanti saya kirim sertifikat. Sertifikatnya sama juga 32 JP ya Bu ya? Iya. Satu yang dari Quizizz, satu yang dari Koperdi. Ya, materinya ada yang sama. tanya, Pak. Gitu. Ada yang tanya itu Pak di chat. Kapan tugasnya terakhir? Ya berarti kalau besok tanggal 4, terakhir Sabtu ya Bu ya? Iya. 1 minggu ke depan apa enggak kelamaan ya? 10, tanggal 10. Terakhir tadi kan diberi kesempatan 24 jam kali 3. Oke, gitu ya, Pak, tanggal 10. Nanti yang baru gabung nanti tanggal 6 kan sekarang Pak ya, yang baru gabung ya, berarti 7, 4 hari 8, ke depan. 9. Ya. 4 hari ke depan berarti tanggal 10. Yang sudah selesai segera kemudian isi ngerjakan Game Changer gitu Pak ya. Ya. Nanti ya kalau saya ada sempat nanti tak pilih-pilih yang sudah selesai saya kirimi link Game Changer-nya. Ya. Kalau ada sempat tapi. Dibuat bersama-sama apa bagaimana Pak? Link Game Changer-nya. Dibuat sama aja ya nggak apa-apa lah. Yang penting Bapak Ibu. Yang penting bisa Bapak Ibu selalu cek penugasan di classroom. Ya. Nanti kalau telat hampir mendekati waktu akhir, nanti saya share juga di WA. Karena barangkali di sesi ini banyak peserta yang belum dapat informasi, nanti berarti yang gabung di Meet malam hari ini nanti tahu bahwa tugas Game Changer-nya adalah di classroom. Nanti yang tidak tahu nanti saya share di WA Group. Ya. Gitu aja, Bun. Ya. Saya kira cukup, Bun. Cukup. Pak Kornel. Pak Kornel, barangkali pengen nyapa Bapak Ibu. Silakan. Tadi kita telepon Pak Dar sama Pak Firman, tapi tidak menjawab Pak. Akhirnya pikir saya biar ada yang sambutan begitu tadi. Oh ya, siap Bu. Ya. Diwakili Pak Kornel nggak apa-apa. Ya boleh. Sambut pikiran. Enggak Pak. Ini hari terakhir ya? Ya. Hari terakhir. Ada penugasan nggak? Ada di classroom Pak. Iya baik Bapak Ibu. Demikianlah pelatihan Quizizz ini dari Koperdiin yang dikelola Pak Sapi, Bu Sriani dan Bu En ya. Adapun tugas-tugas yang sudah diberikan mohon kepada Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada malam hari ini diselesaikan agar dapat sertifikatnya nanti ya.
Jadi kita di Koperdiin ini adalah wadah untuk belajar bersama. Jadi Bapak dan Ibu juga silakan bergabung dengan kita di sini untuk ya ajak aja temannya bergabung di sini untuk belajar bersama. Apapun yang kita pelajari di sini semuanya bermanfaat untuk kita pergunakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi selaku anggota Koperdiin sebagai penggagas pendirinya ini, saya atas nama ketua dan pembina Koperdiin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu selamat menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan semua hak Bapak dan Ibu selama mengikuti pelatihan bersama krisis ini bersama Koperdiin. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kornel. Ini teman-teman Pak Kornel dari Bandung juga banyak kayaknya Pak. Yang dari mana nih Pak? Dari Banten. Oh ya, silakan aja ya. Kebetulan di GCE Banten juga kita berkolaborasi kok ya. Di mana-mana nggak menjadi masalah kita belajar dengan siapapun, kita bisa saling berbagi, belajar bersama ya untuk perbaikan pendidikan, layanan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Itu saja dari saya Pak Sapi dan Bu Sriani. Saya kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih. Ya, itu dari Banten. Bu Ida Mariama itu dari Banten. Dari Banten. Saya kira cukup Bunda ya. Cukup. Bu Sri, izin ada yang ya, monggo. Masih ingin bertanya, silakan. Ya. Kalau enggak kita tutup. Silakan Bu Ida. Enggak, Bu. Iya, Pak Sapi izin ini dari tadi sambil menyimak saya sambil ngoprek HP ya. Kenapa yang mode paper mode game itu saya nggak bisa ngikutin gitu, nggak connect aja antara handphonenya. Ternyata itu harus diupdate kalau di handphone ya, kalau Android. Iya, Android itu harus diupdate Bu. Kalau nggak diupdate nggak terpakai itu aplikasi lama. Ya, tapi tadi untuk ngupdate juga termasuk agak repot ya. Setelah update diinstal ulang nggak bisa, dan solusinya yang harus tadi saya lakukan, dihapus dulu instalan di handphone, terus install ulang, baru itu fresh. Mungkin ini info buat Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Ya, tadi penasaran Papermode kok nggak bisa saya. Alhamdulillah sekarang bisa. Sudah nyoba ya Bu ya? Sudah dicoba ya? Nyoba. Sudah. Terima sudah kasih, tampil gitu antara yang di handphone dengan yang di laptop udah connect. Ya, kalau di laptop mah memang sudah secara otomatis terupdate sendiri. Iya. Yang namanya HP Android itu kan HP pintar. Kalau nggak diupdate otomatis, ya seperti itu akibatnya banyak aplikasi yang bisa tidak terpakai atau korup. Bisa jadi karena tidak tahunya, tidak pernah mengupdate atau disetting secara otomatis, biasanya banyak juga WA yang tidak bisa digunakan karena minta diupdate kayak gitu. Terima kasih Bu Ida untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa jadi informasi untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Saya kira cukup. Marilah kita tutup pelatihan pada malam ketiga hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dibuka Bapak Ibu, boleh foto bersama. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Dulu Pak Sapi. Siap. Kamarnya. 1, 2, di stop dulu ya. Lupa. Stop dulu Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain dibuka. Ya.